Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari kalkulus 1 yang akan bertemakan tentang masih dalam seputar derivatif atau turunan, yaitu kita bahas sedikit tentang higher order derivative, di mana regarding a higher order derivative ada merupakan suatu submateri dari turunan itu sendiri. Maksudnya turunan yang memiliki bisa kita turunkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai seterusnya gitu. Jadi ini adalah turunan yang bertingkat gitu ya. Nah, jadi dalam higher order derivative ini ya, kita akan lihat ya, kalau kita punya satu fungsi derivatif gitu. Nah, ketika derivatif itu kalau kita suatu simbol kan gitu ya, kalau f aksen ini gitu ya, f aksen ini adalah suatu fungsi pertama ya. Jadi kalau kutipnya 1 berarti turunan pertama gitu kan. Kalau kutipnya 2 adalah second derivative atau turunan kedua. Kalau kutipnya 3 ya berarti turunan yang ketiga, sampai dituliskan 4, 5 dan seterusnya, yaitu menandakan adalah turunan. Jadi kalau kita punya fungsi fx adalah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 7x min 8, kita turunkan turunan pertamanya ya, berarti turunan pertamanya 2 kali 3 adalah 6, pangkatnya dikurang 1 di x kuadrat, lalu 4 dikali 2 ya ada 8, pangkatnya dikurang 1 adalah x sendiri, lalu ini 7 kali 1 ya 7, x nya dikurang 1 adalah 0, berarti ini 1 ya. Nah, ini dapat turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 8x plus 7. Nah, setelah itu kalau misalkan kita meminta berapa turunan keduanya, kalau ditanya gitu ya, turunan keduanya berarti kutip 2 ya, berarti 6 dikali 2 adalah 12, dikurang 1 ya x pangkat 1, lalu ini 8 kali 1 8, x kurang 1 dari 0 ya, berarti pangkat 0. Nah, di sini 12x min 8. Nah, ketika itu higher order lagi, misalnya higher order is third derivative atau turunan ketiganya, berarti kan di sini adalah x pangkat 3 ya, ini 12, x diturunkan adalah 12 ya. Lalu ketika ditanya lagi order derivative is fourth derivative ya, in fungsi third derivative, maka kita turunkan 4 ya, turunkan 4 nya adalah 12, diturunkan adalah 0. Nah, ini berarti kalau ketika sudah sampai derivatifnya itu fungsinya 0 gitu ya, maka ya itu adalah turunan keempatnya berakhir di situ. Dan berarti higher order derivative is fellow atau akhirnya itu pasti akan bernilai 0. Nah, kita akan menotasikan suatu higher derivative itu ya, fungsinya f aksen x ya, atau dxy atau dy per dx. Nah, ini kita sebut dengan prime notasi ya, atau kita sebut Leibniz notation ya, notasi ya, di mana kita akan pelajari ya. Ini juga sama ya, ini adalah turunannya, berarti kalau misalkan d per dx dy per dx kuadrat, berarti ini kan turunan dua kali nih. Di sini ada 2, berarti d kuadrat y per dx kuadrat ya. Nah, maka kita bisa menuliskan ya, Leibniz notation for the second derivative is the second derivative of y with x respect to x ya. Jadi derivative from the notation of derivative, maka kita tuliskan derivative first is notation f aksen derivative second ya, f kutip 2 aksen x ya. Derivative third ya, kutipannya ada 3 ya, kutipan 3 kutipan x ya. Di sini fourth apakah 4 ya, for x ya, dan notasinya ini bisa ditulis y aksen ya, y aksen, y x pangkat 3, y x pangkat 4 sampai seterusnya pangkat n. Jadi notasinya boleh dalam bentuk d ya, dxy, d kuadrat y, d kuadrat xy, dx 3y, dx 4y dan seterusnya.
Sedangkan Leibniz notation itu dituliskan dalam d per dx turunan pertamanya, berarti d kuadrat y per dx kuadrat ada turunan keduanya, d pangkat 3 y per dx pangkat 3 adalah turunan ketiga, d pangkat 4 y per dx pangkat 4 adalah turunan keempat, dan seterusnya. Jadi ketika misalkan kita if y sin 2x, find the third derivative and the fourth derivative and 12 derivative, maka kita bisa turunkan itu turunan pertamanya berapa, turunan keempatnya berapa, dan turunan sampai ke 12 berapa. Ya, kalau kita lihat di sini turunan pertamanya adalah turunan dari sin adalah cos ya. Turunan dari 2x adalah 2. Taruh sini 2 ya. Turunan dari cos adalah min sin ya. Turunan lagi 2x adalah 2 pangkat 2 lagi. Turunan ketiganya adalah turunan dari sin adalah cos ya. Turunkan 2x adalah 2 pangkat 2 lagi, dari 2 pangkat 3. Lalu turunan dari cos adalah min sin, min menjadi plus ya, sin 2x 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai 2 pangkat 12 gitu ya, sin 2x. Nah ini kenapa penting juga ini kita lakukan, karena kalau kita ketahui ya di dalam kecepatan dan percepatan, velocity of acceleration itu adalah sebenarnya menggunakan derivatif higher order derivative ya. Kayak misalkan kita lihat dari misalkan persamaan gerak itu motion is example use velocity ya. Velocity is derivative motion. Jadi kecepatan itu for derivative ya, derivative motion. Jadi kecepatan turunan pertama dari gerak dari posisi, dan acceleration is two derivative. Jadi turunan kedua dari for velocity ya. Example ya, misalkan teman-teman kita lihat ada suatu persamaan d pangkat 2 pangkat d 2t kuadrat min 12t plus 8. Ini adalah persamaan posisinya ya. Ketika kita ingin berapakah kecepatannya gitu kan. Nah, maka kita juga bisa lihat di sini ya, berapa kecepatan jika objek itu ketika t-nya sama dengan 1 dan ketika t-nya sama 6 ya. Nah, kita lihat berarti kita bisa gunakan velocity is derivative turunan first, derivatif turunan first dari position. Jadi ds per dt. Jadi turunan dari posisi pertama ini adalah 4t min 12. Ketika kita masukkan nilai angka t-nya adalah 4, maka didapatkan min 8 cm per second. Sedangkan kita masukkan nilai 6, maka dapat 12 cm per second. Nah, berarti setelah kita sudah dapat dari velocity, maka turunan turunan kedua dari velocity yaitu adalah akselerasi. Ya, akselerasi itu adalah dv per dt, berarti turunan kedua dari posisi yang awal tadi. Ya, kita misalnya posisinya adalah d pangkat 2t kuadrat min 12t plus 8. Nah, ketika kita turunkan menjadi turunan pertama, itu dapatnya adalah velocity. Ketika kita turunkan lagi ya to third derivative, ya turunan keduanya adalah acceleration. Nah, ini adalah seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika kita misalkan punya persamaan t pangkat 3 min 12t plus 36t min 30 ya. Maka ketika kita ingin nanyakan adalah velocity-nya adalah berapa, berarti kan turunan pertamanya adalah ds per dt ya, berarti ini adalah 3 pangkat 2 min 12t plus 36. Nah, ketika misalkan velocity-nya adalah nilainya adalah 0, maka kita bisa dapatkan t-nya bisa t2 dan t-nya 6 ya. Nah, ketika kita ambil velocity-nya misalkan ya lebih besar atau kita ambil yang lebih positif ya, maka kita bisa gunakan t-nya bisa lebih besar, kurang dari 2 atau t-nya lebih besar dari 6 ya. Mungkin seperti ini ya teman-teman, ketika kita bisa mengambil ketika misalkan objeknya
velocity kurang dari 0 ya, maka ini seperti ini. Maka kita akan dapat intervalnya dari posisi grafik yang ini ya teman-teman. Nah ketika misalkan cari akselerasi, maka dapat 6T min 24, maka kita akan dapat lagi nilai T nya lebih besar 4 dan A nya harus sama dengan 0 gitu ya. Nah ini juga misalkan adalah gerak misalkan ada gerak jatuh bebas misalkan ya, ini ada persamaannya teman-teman, min 16T kuadrat min 40 V0T plus S0 ya. Ketika misalkan contoh ya, di sini kita lihat ada bangunan yang tingginya 160 kaki gitu ya, dimana bola itu di upward, jadi dilempar dengan kecepatan 64 feet per detik gitu ya. Maka ketika sampai ya ketinggian maksimum itu pada detik keberapa gitu kan. Nah maka kita bisa gunakan ya, dimana untuk ya mencari ini kan kita bisa lihat persamaannya tadi adalah 16T kuadrat gitu ya plus 64T plus 160. Ketika kita turunkan jadi kecepatan, maka min 32T plus 64. Ketika turunkan jadi akselerasi, jadi hanya min 32. Nah ketika misalkan bola itu dalam ketinggian maksimum, berarti velocity-nya sama dengan 0 ya. Jadi berhenti sejenak si bola itu, sehingga kita dapat min 32T plus 64 sama dengan 0, maka T-nya bisa dapat adalah 2 detik ya ketika di waktu maksimum itu. Ketika T-nya sama dengan 2 detik, berapakah ketinggian maksimumnya? Maka kita masukkan lagi min 16T ya, masukkan dalam sini posisinya, dan dimasukkan 2, maka dapat 2024 kaki. Nah ketika misalkan dia sampai bawah gitu ya bolanya, maka ketika jaraknya itu persamaannya itu sama 0, maka kita akan dapat ya waktunya ya, waktu dari ini ya akan dapat dengan, kalau ini kan nggak bisa diakarkan ya, maka kita bisa pakai rumus rumus ABC itu ya. Nah kita dapat ini rumusnya. Nah ketika udah seperti itu, maka akan kita dapat kecepatan atau akselerasinya ya, akselerasinya. Jadi ini ya, untuk yang higher order derivative itu bisa digunakan untuk penerapan akselerasi dan velocity. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.